Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Saya Reza Ahmed Triwibowo, NIM 202001214, jurusan Teknik Industri dari Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa, akan mempresentasikan hubungan antara kepuasan kerja dan resiliensi dengan organisasional, citizenship behavior atau yang disingkat dengan OJB, pada karyawan kantor pusat PT BPD Bali. Pendahuluan. Fokus utama dalam psikologi industri dan organisasi adalah perilaku manusia dalam work setting. Sumber daya manusia sebagai salah satu elemen utama dari organisasi merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Efektivitas suatu organisasi dapat dilihat dari interaksi kerja pada tingkat individual, kelompok, dan sistem-sistem organisasi yang menghasilkan output manusia yang memiliki tingkat absensi yang rendah, perputaran karyawan yang rendah, minimnya perilaku menyimpang dalam organisasi, tercapainya kepuasan kerja, dan juga karyawan harus memiliki organisational citizenship behavior (OCB). OCB merupakan bentuk perilaku pilihan dan inisiatif individual yang jika tidak ditampilkan pun tidak diberikan hukuman. Dalam dunia kerja yang dinamis seperti saat ini, di mana tugas-tugas makin banyak, organisasi membutuhkan perilaku OCB yang baik seperti mengeluarkan pendapat yang konstruktif tentang tempat kerja mereka, membantu yang lain dalam timnya, menghindari konflik yang tidak perlu, dan dengan lapang dada memahami gangguan kerja yang terkadang terjadi. Beberapa penelitian tentang OCB mengungkap bahwa dampak dari OCB mampu meningkatkan efektivitas dan kesuksesan organisasi. Sebagai contoh, biaya operasional rendah, waktu penyelesaian pekerjaan lebih cepat, dan penggunaan sumber daya secara optimal. Lanjut ke organisasional citizenship behavior. Organisasi sukses membutuhkan karakteristik karyawan yang bersedia berikan kinerja optimal. Kinerja optimal tidak saja sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi, tetapi diharapkan mampu melebihi harapan yang ada. Dalam dunia kerja yang dinamis seperti saat ini, tugas semakin sering dikerjakan dalam tim dan sangatlah penting bagi organisasi memiliki karyawan yang menunjukkan perilaku kewarganegaraan yang baik. Lanjut ke kepuasan kerja. Menurut Locke, kepuasan kerja adalah keadaan emosi, senang atau emosi positif terhadap suatu pekerjaan. Perasaan senang muncul akibat penilaian pekerjaan atau pengalaman individu. Kepuasan kerja semakin penting dalam sebuah organisasi karena kepuasan kerja memberikan dampak positif terhadap efektivitas organisasi. Kepuasan kerja mencegah munculnya perilaku menyimpang di tempat kerja seperti pembentukan serikat pekerja, pergaulan tidak pantas, dan kelambanan. Karyawan yang puas cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, membantu individu lain, dan melebihi harapan normal dalam pekerjaan mereka. Perilaku organisasi yang mampu memberikan kinerja melebihi harapan normal organisasi oleh rekan disebut dengan OJB. Lanjut ke resiliensi. Ketahanan dalam ilmu psikologi positif disebut dengan resiliensi. Resiliensi mengacu pada kemampuan individu untuk bertahan dan bangkit kembali guna memulihkan kebahagiaan setelah menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lutan 2006, resiliensi menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk dapat mengubah ancaman-ancaman menjadi kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi demi perubahan yang baik. Karyawan yang tidak mampu menghadapi tantangan dan mengubah tantangan
yang dihadapi menjadi kesempatan untuk bangkit akan menunjukkan perilaku counterproduktif yang merupakan lawan dari perilaku OJB. Perilaku ini berupa perilaku agresi, mencuri, menyakiti rekan kerja, mementingkan tugas diri sendiri, dan berbagai bentuk sabotase. Sedangkan karyawan yang lebih resiliensi akan semakin mungkin menolong teman sekerjanya tanpa mengharap imbalan, memberikan ide-ide yang bermanfaat bagi organisasi, mematuhi peraturan agar terhindar konflik dengan karyawan lain, dan sadar akan semua tugas dan tanggung jawabnya tanpa tekanan atasan. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa jika karyawan tidak mampu untuk menunjukkan resiliensi, maka akan mengancam OJB itu sendiri dengan memunculkan perilaku counterproduktif. Dengan adanya resiliensi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong OJB. Semakin resilient seorang karyawan, maka semakin tinggi kemungkinan untuk menunjukkan OJB. Hipotesis. Berdasarkan permasalahan pembahasan teori dan kerangka pemikiran, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1. Kepuasan kerja berhubungan positif dengan OJB. H2. Resiliensi berhubungan positif dengan OJB. H3. Kepuasan kerja dan resiliensi secara simultan berhubungan positif dengan OJB. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Self-Report Questionnaire. Penelitian ini menggunakan skala psikologi sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 3 macam skala, yaitu skala OJB, skala resiliensi, dan skala kepuasan kerja. Ketiga skala tersebut menggunakan model skala Likert dengan modifikasi alternatif jawaban menjadi 5 respon yang terdiri dari pernyataan yang favorable atau mendukung dan unfavorable, tidak mendukung. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan kantor pusat PT BPD Bali yang berjumlah 191 orang. Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada tabel Crutchy. Tabel Crutchy dalam penelitian jumlah sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi. Dengan jumlah sampel sebanyak 127 karyawan, metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel proporsional, yaitu metode penentuan sampel yang dilakukan pada populasi yang terdiri dari kategori-kategori kelompok atau golongan yang setara dan diduga berpengaruh pada hasil penelitian. Metode analisa data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan program Statistical Package for Social Skin atau SPSS for Windows Release. Analisis regresi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel yang berubah hubungan kausal atau fungsional. Hasil dan pembahasan. Untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2, terlebih dahulu ditunjukkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 16 dalam tabel 1. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat koefisien korelasi antara kepuasan kerja dengan OJB. Didapat angka koefisien sebesar 0,583 dengan signifikan 0,000 pada alfa sama dengan 0,05. Tidak adanya tanda negatif pada koefisien korelasi 0,583, menunjukkan hubungan yang positif. Hubungan positif artinya jika kepuasan kerja meningkat maka OJB meningkat juga, atau sebaliknya. Mengingat signifikansi yang diperoleh 0,000 kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka dapat diartikan bahwa hubungan antara kepuasan kerja dengan OJB adalah signifikan. Jadi dapat disimpulkan H1 diterima. Berdasarkan tabel 1 juga dapat dilihat pula koefisien korelasi antara resiliensi dengan OJB. Didapat angka koefisien sebesar 0,522
dengan signifikansi 0,000 pada alfa sama dengan 0,5. Maaf, alfa sama dengan 0,05. Tidak adanya tanda negatif pada koefisien korelasi 0,522, menunjukkan hubungan yang positif. Hubungan positif artinya jika resiliensi meningkat, maka OJB meningkat juga atau sebaliknya. Mengingat signifikansi yang diperoleh 0,000 kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka dapat diartikan bahwa hubungan antara resiliensi dengan OJB adalah signifikan. Jadi dapat disimpulkan H2 diterima. Untuk menguji hipotesis 3, terlebih dahulu tunjukkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 16.0 dalam tabel 2. Inilah tabel 2. Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat koefisien korelasi berganda R adalah 0,629. Koefisien ini menunjukkan bahwa hubungan secara simultan antara kepuasan kerja dan resiliensi dengan OJB adalah positif, yang artinya jika kepuasan kerja dan resiliensi secara simultan meningkat, maka OJB akan meningkat juga, dan begitu pula sebaliknya. Signifikansi hubungan simultan antara kepuasan kerja dan resiliensi dengan OJB terdapat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3, pengujian terhadap hipotesis 3 dengan melihat signifikansi 0,000 pada taraf alfa sama dengan 0,05, signifikansi 0,000 kurang dari 0,005 menunjukkan hubungan kepuasan kerja dan resiliensi secara simultan dengan OJB adalah signifikan. Dengan demikian H3 diterima. Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat juga dilihat besarnya koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,396 atau 39,6%. Koefisien determinasi 39,6% menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan resiliensi secara simultan mampu menjelaskan perubahan OJB sebesar 39,6%. Sisanya 60,4%. Perubahan OJB dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Hubungan antara kepuasan kerja dan resiliensi dengan OJB karyawan kantor pusat PT BPD Bali dapat digambarkan dalam persamaan garis regresi sesuai hasil yang tercantum pada tabel 4. Berikut tabel 4 koefisien regresi. Tabel 4 menunjukkan besarnya nilai konstanta dan variabel bebas, yaitu kepuasan kerja dan resiliensi untuk memprediksi variasi yang terjadi pada variabel tergantung, yaitu OJB, melalui persamaan garis regresi berganda. Persamaan garis regresi pada hubungan kedua variabel tersebut adalah Y sama dengan A plus B1x1 plus B2x2. Y sama dengan 26,925 ditambah 0,243x1 plus 0,191x2. Berdasarkan persamaan di atas, konstanta A adalah sebesar 26,925, yang artinya jika kepuasan kerja yang resiliensi sama dengan 0, maka OJB rata-rata sebesar 26,925, lebih kecil dari mean empirik sebesar 92,323. Yang lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran deskriptif statistik. Dengan demikian, keberadaan kepuasan kerja dan resiliensi penting untuk meningkatkan OJB. Berdasarkan koefisien resiliensi B2 adalah 0,191 dengan signifikansi 0,001. Koefisien regresi resiliensi B2 0,191, artinya setiap perubahan resiliensi sebesar satu satuan tingkatan, maka OJB akan berubah sebesar 0,191 dengan catatan kepuasan kerja konstan.
Besarnya perubahan yang ditimbulkan oleh resiliensi terhadap OJB ternyata signifikan, meningkat signifikansinya 0,001 kurang dari alfa sama dengan 0,05. Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis 1H1 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kepuasan kerja dengan OJB yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi 0,583 dengan tingkat signifikansi korelasi sebesar 0,000 dalam kurung alfa kurang dari 0,05. Angka positif pada korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja dengan OJB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja yang dimiliki subjek, maka OJB semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan kerja yang dimiliki subjek, maka OJB semakin rendah. Hasil ini sesuai dengan teori yang dipaparkan Rob 2006, bahwa karyawan yang puas cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, suatu individu lain, dan melebihi harapan normal dalam pekerjaan. Mereka, dengan kata lain, karyawan tersebut menunjukkan perilaku organisasi yang mampu memberi kinerja melebihi harapan normal organisasi yang disebut dengan OJB Organizational Citizenship Behavior. Hasil tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan Basri 2007, meneliti hubungan kepuasan kerja dan komitmen organisasi dengan OJB di Politeknik Kesehatan Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara kepuasan kerja dengan OJB. Karyawan akan melaksanakan tugas melebihi dari kewajiban formal yang ditentukan apabila mendapatkan kepuasan dalam kerja. Hasil yang diperoleh dari hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis 2 atau H2 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara resiliensi dengan OJB yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi 0,522 dengan tingkat signifikansi korelasi sebesar 0,000 dalam kurung A atau alfa kurang dari 0,05. Angka positif pada korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara resiliensi dengan OJB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin resiliensi karyawan, maka OJB semakin tinggi. Baliknya, semakin rendah resiliensi yang dimiliki karyawan, maka OJB semakin rendah. Hasil ini sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Yuwono dan kawan-kawan 2005, yakni karyawan yang tidak mampu menghadapi tantangan dan mengubah tantangan yang dihadapi menjadi kesempatan untuk bangkit akan menunjukkan perilaku counterproduktif yang merupakan lawan dari perilaku OJB. Perilaku ini berupa perilaku agresi, mencuri, menyakiti rekan kerja, mementingkan tugas diri sendiri, dan berbagai bentuk sabotase. Di pihak lain, karyawan yang lebih resilient akan semakin mungkin menolong teman sekerjanya tanpa mengharap imbalan, memberi ide-ide yang bermanfaat bagi organisasi, mematuhi peraturan agar terhindar konflik dengan karyawan lain, dan sadar akan semua tugas dan tanggung jawabnya tanpa tekanan atasan. Pengujian hipotesis 3 atau H3 dengan teknik analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja dan resiliensi secara simultan berhubungan positif dan signifikan dengan OJB karyawan kantor pusat PT BPD Bali, sebagaimana ditunjukkan oleh angka korelasi RXY sama dengan 0,629 dengan tingkat signifikansi korelasi sebesar 0,000 dalam kurung alfa kurang dari 0,05. Nilai RXY yang memiliki tanda positif menunjukkan semakin tinggi kepuasan kerja dan resiliensi, maka semakin tinggi OJB. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kepuasan kerja dan resiliensi, maka semakin rendah pula OJB karyawan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketika diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Terujinya hipotesis ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja
Dan resiliensi merupakan salah satu faktor yang menentukan OJB. Saran, berdasarkan hasil penelitian, maka dalam usaha meningkatkan OJB, organisasi unggulan citizenship behavior, karyawan berkaitan dengan pengaruh kepuasan kerja dan resiliensi dapat disyaratkan sebagai berikut. 1. Bagi manajemen kantor pusat PT BPD Bali A, mengingat kepuasan kerja dan resiliensi berpengaruh positif, maka sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan dan menghargai karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Diperlukan suatu pekerjaan yang diperkaya, sehingga memberikan peluang-peluang pada individu untuk mencapai prestasi, penghargaan, dan kemajuan dalam karirnya. B. Memperhatikan aset yang dimiliki karyawan. Faktor aset dapat ditingkatkan dengan memberi kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan memperkuat jaringan sosial karyawan. Kegiatan pelatihan ini diberikan tidak saja bagi kepala-kepala divisi, tetapi juga sebaliknya, diberikan kepada seluruh karyawan di setiap divisi yang ada. C. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan saling percaya di lingkungan kerja. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan cara mensosialisasikan pentingnya kerjasama dan membuat kelompok teamwork. D. Pimpinan atau manajemen perusahaan memperhatikan faktor-faktor lain seperti budaya setempat, budaya dan iklim organisasi, kepribadian dan suasana hati, mood, masa kerja, dan jenis kelamin atau gender. 2. Saran yang kedua, sedangkan bagi penelitian selanjutnya, melihat besarnya pengaruh kepuasan kerja dan resiliensi terhadap OJB sebesar 39,6%, peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya yang berminat untuk memperdalam topik yang sama dapat mengembangkan penelitian selanjutnya dengan memperluas orientasi kancah penelitian dengan mempertimbangkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap variabel OJB. Nah, itu dia presentasi terkait hubungan antara kepuasan kerja dan resiliensi dengan organisasional citizenship behavior atau OJB pada karyawan kantor pusat PT BPD Bali yang ditulis oleh Gusti Ayu Agung Jessica Junior, Rina Nurjajanti, Diana Rusmawati dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.